Nah, hari ini kita akan belajar tentang agama Hindu ya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah Pancasrada. Nah, Panca itu artinya 5. Nah. Kemudian Srada itu keyakinan. Jadi Pancasrada itu adalah 5 keyakinan agama Hindu. Nah, jadi agama Hindu memiliki 5 keyakinan anak-anak. Yang pertama ada dengan Brahman. Brahman itu artinya percaya dengan adanya Tuhan. Ya, percaya dengan adanya Tuhan itu disebut dengan Brahman. Kemudian ada Atman. Atman itu artinya percaya dengan adanya Atma. Jadi percaya dengan Atma itu namanya Atman. Kemudian ada Karma Pala. Nah, Karma Pala itu artinya karma. Karma itu perbuatan anak-anak. Kemudian pala itu hasil. Jadi karma pala itu anak-anak artinya hasil dari perbuatan. Nah, hasil dari perbuatan ini disebut dengan karma pala. Ada yang namanya punarbawa. Punarbawa ini artinya kelahiran kembali. Nah, kelahiran kembali anak. Punar itu artinya kembali. Bawa itu lahir. Jadi punarbawa itu adalah kelahiran kembali anak-anak. Nah, agama Hindu percaya akan adanya kelahiran kembali. Nah, juga ada moksa. Nah, moksa itu artinya pelepasan ikatan duniawi. Nah, jadi secara mantranya, ada slokanya, itu adalah moksartam jagadita ya caiti dharma. Oke, sekarang salah satu sifat Atma itu adalah acedia. Acedia itu artinya tidak terlukai senjata. Nah ya, senjata ini. Tidak terlukai senjata. Jadi ketika Atma tubuh ini mati, misalkan orang tertusuk apa itu mati, dia tidak, Atma itu tidak mati nak. Ya, Atma itu tidak mati, tetap ada. Gitu, namanya acedia. Acedia itu artinya tidak terlukai oleh senjata. Jadi walaupun terluka orang itu dibunuh dengan pisau seperti itu, atmanya tetap masih ada. Nah, ketika badan mati, maka atma tidak mati. Maka atma nantinya akan mengalami punarbawa atau kelahiran kembali. Nah, kelahiran kembali itu ada yang namanya sorga ciuta. Nah, sorga ciuta itu artinya kelahiran dari surga. Cirinya dia itu ya baik, ya dia artinya kehidupannya kaya, mungkin hidupnya penuh dengan keberuntungan. Pokoknya hal-hal yang baik terjadi dalam dirinya itu. Kemudian ada yang namanya neraka ciuta, mungkin dia sangat hidup miskin sekali, melarat, seperti hal-hal yang penuh penderitaan, itulah neraka ciuta. Nah, ini kelahiran kembali ya, lahir, mati, lahir kembali lagi. Nah, inilah disebut dengan punarbawa. Nah, sekarang orang suci. Orang suci dalam agama Hindu, ya. Orang suci dalam agama Hindu itu ada 2 jenisnya. Ada yang Eka Jati. Nah, yang Eka Jati itu dalang pemangku, itu adalah Eka Jati. Dan ada juga yang sudah Dwi Jati. Dwi Jati kelahiran yang kedua, yaitu ada Pandita Maharsi, ini adalah Dwi Jati ya. Nah, kemudian tugas orang suci itu apa anak-anak? Tugasnya itu melaksanakan Surya Sewana. Melaksanakan Surya Sewana dan memimpin persembahyangan umat. Jadi biasanya yang Dwi Jati itu melaksanakan Surya Sewana. Jadi persembahyangan pagi untuk orang yang sudah mengalami Dwi Jati. Nah, kemudian memimpin persembahyangan umat. Nah, orang suci itu ada yang sudah menikah anak-anak. Dan ada yang belum menikah. Nah, yang belum menikah ini dinamakan Sukla Brahmacari. Nyukla artinya dia belum menikah. Jadi tidak menikah seumur hidup. Itu namanya Nyukla Brahmacari. Memperoleh kebenaran. Nah, dalam memperoleh kebenaran itu dikenal dengan Tripramana. Ada 3 cara untuk memperoleh kebenaran. Ada Anumana Pramana. Anumana itu artinya melihat dari gejala.
Kemudian ada pratyaksa. Pratyaksa itu pratyaksa itu artinya melihat. Jadi melihat kebenaran dengan melihat. Ya. Dengan cara melihat. Kemudian ada agama pramana. Agama itu artinya kitab suci. Nah, jadi untuk memperoleh kebenaran yang pertama apa? Anumana. Anumana itu gejala. Oh, mendung berarti akan mau hujan. Jadi gejala mendung ini adalah gejala akan turun hujan. Itu anumana. Praktasya itu melihat. Nah, dia bisa melihat membandingkan. Oh, ini sapi. Oh, ini ayam. Jadi dia bisa membandingkan antara sapi dan ayam. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat. Kemudian ada agama. Agama pramana itu adalah kitab suci. Nah, kitab suci, jadi melihat kebenaran itu dari kitab suci. Kenapa kita harus sembahyang, selalu rajin sembahyang? Itu adalah agama pramana, itu dari kitab suci. Nah, siapakah yang menerima kitab suci, anak-anak? Nah, yang menerima kitab suci itu adalah Saptarsi. Jadi 7 orang yang menerima kitab suci, namanya Saptarsi, anak-anak. Jadi diterima oleh Saptarsi. Nah, ini adalah Saptarsi yang menerima wahyu dari kitab suci Weda. Nah, perhatikan. Kitab suci itu ada 2 jenis. Ya. Ada kitab Sruti. Nah, Sruti. Dan ada juga namanya kitab Simriti, anak-anak. Nah, ini contoh kitab Sruti Catur Weda. Sedangkan Weda Simriti ini adalah Manawa Dharma Sastra, ya. Nah, kemudian hari suci. Nah, agama Hindu juga memiliki hari suci, anak-anak. Ada hari suci berdasarkan sasih. Sasih itu contohnya hari Nyepi, Sibolatri. Ini berdasarkan sasih. Kemudian ada juga berdasarkan wuku. Wuku contohnya apa? Galungan, Kuningan, Pagewersi. Ini berdasarkan wuku. Galungan itu wuku apa? Wuku Dunggulan. Kuningan wuku Kuningan. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Ada berdasarkan sasih, Nyepi, Siwolatri ini berdasarkan sasih. Sedangkan wuku ada Galungan, Kuningan, dan Pagarwesi. Nah, ada yang dikenal dengan Dainika Upasana. Nah, Dainika Upasana ini doa-doa sehari-hari, ya. Atau mantra yang diucapkan sehari-hari. Misalkan Om Swastiastu, Om Abigenam Astu. Nah, inilah yang dikenal dengan Dainika Upasana. Oke, kemudian ada Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga itu berasal dari kata catur, marga, dan yoga. Jadi catur itu anak-anak artinya 4. Marga itu jalan, kemudian yoga itu menghubungkan diri. Sehingga catur marga yoga adalah 4 jalan untuk menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widi. Jadi ada 4 jalan menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widi yang dikenal dengan catur marga yoga. Baik dengan bakti, bakti itu dengan berbakti. Kemudian ada dengan karma, ada dengan gyana, ada pun dengan raja yoga gitu anak-anak. Oke, ada ahimsa. Nah, ahimsa itu A dan himsa. Nah, A itu artinya tidak. Sedangkan himsa itu membunuh. Artinya ajaran ahimsa itu adalah ajaran tidak membunuh. Gitu anak-anak. Ahimsa tidak membunuh ya. Kemudian Trihita Karana. Jadi Trihita Karana ini adalah 3 penyebab keharmonisan anak-anak. Jadi ada 3 yang menyebabkan keharmonisan. Yang pertama ada parahyangan. Parahyangan itu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kemudian ada palemahan. Palemahan ini artinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Artinya kalau anak-anak tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah palemahan. Kemudian ada pawongan. Pawongan itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Catur guru. Catur guru itu artinya 4 guru yang harus kita hormati. Nah, ada guru rupake. Ada guru adalah orang tua
Yang disebut dengan guru rupake itu adalah orang tua anak-anak. Ya, orang tua. Jadi guru pertama dan utama itu orang tua. Kemudian ada guru pengajian. Nah, guru pengajian ini guru yang ada di sekolah. Nah, itu namanya guru pengajian. Ada guru wisesa. Guru wisesa itu artinya pemerintah. Ya, gubernur, presiden, itu namanya guru wisesa. Kemudian ada guru swadhyaya. Guru swadhyaya itu artinya Tuhan. Tuhan itu Sang Yang Widi. Nah, ada pura swagina. Nah, pura swagina itu berdasarkan profesi. Nah, contohnya pura melanting. Nah, di Sudaji kan ada pura melanting. Nah, itu dipuja oleh para pedagang. Pedagang ya. Pura guna pedagang. Nah, pura melantik, pura berdugul biasanya dipuja oleh kaum petani. Jadi berdasarkan profesi pura ini. Pura melanting itu pedagang, ada pura berdugul itu petani. Ya, kemudian pura. Pura adalah tempat suci agama Hindu ya. Kita di pura tempat suci agama Hindu. Nah, bagi anak-anak yang mengalami cuntake, contohnya apa? Ada halangan orang meninggal, wanita menstruasi, itu tidak boleh masuk pura. Jadi bagaimana ciri orang yang tidak masuk syarat masuk pura? Syarat untuk memasuki pura itu adalah tidak mengalami cuntaka. Yaitu syarat untuk masuk ke pura. Kemudian di dalam pura anak-anak ada candi kurung. Nah, candi kurung ini berfungsi untuk memisahkan antara pikiran kotor dengan pikiran yang baik. Oke, sekarang masuk ke dalam Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu dikenal dengan Gita Upanishad ya, Gita Upanishad. Nah, ini adalah sabda dari Krishna kepada Arjuna. Nah, pada perang Mahabharata ya. Perang Bharatayuddha, jadi Krishna bersabda kepada Arjuna. Nah, kenapa Krishna menyabdakan Bhagavad Gita? Untuk menghilangkan kebodohan umat manusia. Dan juga dengan diturunkannya Bhagavad Gita itu bisa juga digunakan sebagai tuntunan hidup. Nah, Bhagavad Gita itu terdiri dari 18 bab ya. Oke, kemudian Tatwamasi. Tatwamasi itu tat artinya itu, tuam itu kamu, asi adalah. Jadi Tatwamasi adalah dia adalah kamu. Artinya anak-anak memandang orang lain seperti memandang diri anak sendiri ya. Kemudian Sadripu. Sadripu itu artinya 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Nah, ada kama. Kama itu artinya nafsu. Nah, ketika nafsu yang tak terkendali, maka menyebabkan seorang menjadi lupa diri. Nah, kemudian ada kroda. Kroda itu artinya kemarahan anak-anak. Marah. Nah, itu namanya kroda. Kemudian ada loba. Loba itu rakus. Jadi, semua makanan dihabiskan. Itu namanya loba atau rakus. Kemudian ada moha. Moha itu artinya bingung. Nah, kemudian ada matsarya. Matsarya itu artinya iri hati. Itu namanya matsarya. Kemudian ada mada. Mada itu artinya mabuk. Orang mada itu mabuk. Nah, sehingga bagaimana kita harus mengendalikan sadripu? Jadi kita bisa mengendalikan sadripu itu dengan berbakti kepada Tuhan ya. Nah, ada trirena. Trirena itu 3 hutang anak-anak. Ada dewa rena, dewa itu artinya hutang kepada para dewa. Nah, hutang kepada para dewa ini bisa dibayar dengan dewa yadnya dan buta yadnya. Kemudian ada resi rena. Resi rena ini hutang kepada orang suci anak-anak. Nah, hutang pada orang suci ini dibayar dengan resi yadnya. Kemudian ada pitra rena, hutang kepada leluhur. Nah, hutang kepada leluhur itu disebut dengan dibayar dengan pitrayatnya. Baik anak-anak, demikian pelajaran agama.
Baik anak-anak, sampai jumpa. Semangat belajar.